Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Perkenalkan, nama saya Nur Rahman. Saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya. Baik, langsung saja. Saya akan menjelaskan tentang biografi Ibnu Khaldun serta pemikirannya. Nah, pada abad ke-8, seputar kelahiran dan keluarga Ibnu Khaldun, itu nama beliau adalah Abdul Ar-Rahman bin Muhammad bin Khaldun Al-Hadrawi. Nah, beliau dikenal dengan panggilan Waliuddin Abu Said. Nah, beliau lahir pada tahun 732 Hijriah di Tunisia. Nah, beliau bermadzhab Maliki, muhaddis al-hafidh, pakar usul fikih, sejarawan, terus pelancong, penulis, dan sastrawan. Nah, beliau juga di masa kecilnya biasa dipanggil dengan nama Abdurrahman. Nah, beliau beliau bergelar Waliuddin dan nama populernya adalah Ibnu Khaldun. Mengapa? Karena beliau salah satu beliau itu memangku jabatan hakim Qadli di Mesir pada waktu itu. Nah, seperti itu. Selanjutnya, perjalanan studi dan karya-karya Ibnu Khaldun. Nah, Ibnu Khaldun dibesarkan dalam keluarga ulama dan yang terkemuka. Dari ayahnya, beliau belajar qiraat serta sementara ilmu hadis dan bahasa Arab beliau belajar kepada guru besar di masa itu, yaitu Abu Al-Abbas Al-Qasar dan Muhammad bin Jabir Al-Rawi. Nah, karir hidup yang penuh gejolak. Nah, beliau itu di masa kecil mudanya tidak diketahui secara pasti. Nah, Ibnu Khaldun itu telah aktif dalam kegiatan intelektual di kota kelahirannya. Di samping mengikuti dari dekat kehidupan politik, nenek beliau pernah menjabat Menteri Keuangan di Tunisia. Nah, ayahnya beliau seorang administrator dan perwira militer. Akan tetapi beliau kemudian mengundurkan diri, fokus pada ilmu hukum, teologi, dan sastra sampai beliau wafat. Pada saat itu ada penyakit menular seperti itu. Pada saat itu beliau Ibnu Khaldun berusia 17 tahun. Nah, saya akan melanjutkan terkait pemikiran Ibnu Khaldun. Salah satu karya fenomenal Ibnu Khaldun ini yaitu adalah kitab Al-Muqaddimah, yang selesai penulisannya pada November 1377. Nah, sebuah kitab yang sangat menakjubkan karena isinya mencakup berbagai aspek ilmu dan kehidupan manusia pada saat itu. Nah, selanjutnya Al-Muqaddimah ini secara harfiah berarti pembukaan. Nah, atau introduksi. Nah, merupakan jilid pembuka dari 7 jilid tulisan sejarah. Nah, selanjutnya dari pemikiran beliau ini dalam hal ekonomi, ya kan. Beliau di kitab Al-Muqaddimah mencoba menjelaskan prinsip yang menentukan kebangkitan dan keruntuhan dinasti yang berkuasa dan peradaban. Nah, selanjutnya tapi bukan hanya itu saja isi dari kitab Al-Muqaddimah ini. Di dalamnya juga terisi diskusi ekonomi, sosiologi, dan ilmu politik yang merupakan kontribusi orisinal. Ibnu Khaldun melahirkan karya Al-Muqaddimah dan dikenal sebagai seorang jenius polymath, jenius dalam berbagai bakat. Nah, dalam kitab ini Ibnu Khaldun membincangkan berbagai topik seperti sejarah, geografi, matematika, agama, sistem kerajaan, sistem ekonomi, sistem pendidikan, dan lain-lain. Nah, bagi orang biasa akan menulis dasarnya saja.
seperti itu. Bayangkan saja Ibnu Khaldun ini mendapat dalam kitab Al-Muqaddimah mendapati isinya amat modern. Meskipun ini kitab ini karangan pada masa lalu, tetap tidak diragukan lagi. Karya beliau ini merupakan perintis dari beberapa formula teori modern. Nah seperti ini. Contohnya adalah persoalan ekonomi. Nah, dalam bukunya Al-Muqaddimah karya Ibnu Khaldun di bagian kelima itu motif ekonomi timbul karena hasrat manusia yang tidak terbatas. Sedangkan barang-barang yang akan memuaskan kebutuhan itu sangat terbatas. Sebab itu, memecahkan soal-soal ekonomi haruslah dipandang dari dua sudut, yaitu sudut tenaga dan sudut penggunaannya. Seperti itu. Nah, selanjutnya, apa sih yang dinamakan sudut tenaga? Nah, tenaga ini itu terbagi. Tenaga untuk mengerjakan barang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, dan tenaga untuk kebutuhan orang lain atau kebutuhan orang banyak. Nah, sedangkan apa sih yang dimaksud dengan kegunaan dalam persoalan ekonomi? Yaitu kegunaannya itu untuk dihasilkannya itu untuk kepentingan sendiri, dan yang satunya lagi yaitu kegunaannya untuk kepentingan orang banyak. Seperti itu. Nah, jadi usaha pribadi dan perusahaan umum itu terkait pemikiran beliau. Yang kedua itu bagian ke-1 dari sudut yang pertama tadi terkait kegunaan untuk diri sendiri dan tenaga untuk diri sendiri. Itu ibarat kata ekonomi di zaman primitif dahulu. Sebab contohnya seperti ini. Orang bertani tenaganya bekerja dan hasilnya yang diharapkan dari pekerjaan adalah semata-mata untuk memenuhi kebutuhannya serumah tangga. Jadi untuk keluarganya sendiri. Yang sedangkan bagian yang kedua itu kan untuk dia bekerja untuk orang lain, maksudnya bekerjanya itu bukan hanya untuk pribadi saja. Terus untuk banyak orang itu yang disebut dengan sudah merupakan usaha ekonomi. Itu yang disebut dengan usaha ekonomi, seperti itu. Selanjutnya dalam pemikiran beliau itu yang ketiga itu mata uang pemegang peranan penting. Nah, beliau dalam hal pemikiran mata uang itu sangat memegang peran yang penting sebab melayani 3 kepentingannya, itu menjadi alat penukar dan pengukur harga, sebagai nilai usaha sebagai nilai usaha, terus menjadi alat penghubung, terus menjadi alat simpanan di dalam bank. Nah, yang keempat yaitu soal ekonomi dalam dalam pasal ya. Dalam 33 pasal itu di dalamnya itu di dalam kitab Muqaddimah itu beliau di pasal pertama itu memiliki di dalamnya itu ada sebuah kalimat, yaitu ada 2 kata, itu rizki dan kasab, yang mana memiliki arti dan implementasi sendiri-sendiri. Maka Ibnu Khaldun memberikan pendapat bahwa ada usaha pribadi dan usaha publik. Nah, jadi di dalam kitab itu ada usaha pribadi dan ada usaha publik, seperti itu. Nah, selanjutnya yang kelima itu Al-Muqaddimah. Khaldun sumber pembangunan di Eropa. Jadi karena Ibnu Khaldun ini itu sebagai salah satu tolak ukur pemikiran orang Eropa dulu di zaman itu. Nah, salah satunya pada abad ke-16 sampai 17 dan 18, soal ekonomi di Eropa berpusat pada 2 hal tersebut. Maksudnya dalam hal isi dari Al-Muqaddimah itu, yaitu terkait perdagangan, seperti itu. Dan beliau itu ibarat lampu di tengah kegelapan. Nah, itu saja. Saya akan lanjut ke video selanjutnya.